Pembukaan atau aliansi. Pada tahap ini, konselor membangun hubungan yang kolaboratif menggunakan teknik rapport, yaitu dengan menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan agar konseli merasa nyaman dan percaya penuh kepada konselor, sehingga konseli dapat menceritakan permasalahannya dengan baik, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Assalamualaikum Bu Adit. Waalaikumsalam Mbak. Mari silakan masuk. Ya silakan duduk ya Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu Adit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Tadi habis dari mana? Ada acara apa atau ada mata pelajaran? Saya tadi habis mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Aditya Anissa Rahmawati. Ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Nandara Sivita Krisnawati, bisa dipanggil Oci Bu. Oh, Mbak Oci. Mbak Oci dari kelas berapa Mbak? Saya dari kelas 11 IPA 2 Bu. 11 IPA 2. Oke, Mbak Oci, kan tadi sudah berkenalan nama. Nah, sekarang saya juga boleh tanya ya, nomornya Mbak Oci alamatnya di mana ya Mbak? Nah, saya di Seragen Bu. Oh, di Seragen. Iya, Bu. Seragennya Seragen Kota kah atau dekat sini? Seragen Kota Bu. Oh, di Seragen Kota ya. Oke. Masih pada identifikasi yang sama, yaitu pembukaan atau aliansi berupa negosiasi kontrak waktu menggunakan teknik structuring time limit. Di sini konselor dan konseli membuat kesepakatan waktu yang dibutuhkan dalam proses konseling. Oke Mbak Oci, tadi kan kita sudah perkenalan juga. Saya juga sudah menanyakan namanya, alamatnya di mana. Saya pun juga begitu. Saya sudah memperkenalkan diri. Nah, ngomong-ngomong nih, tujuan Mbak Oci datang kemari ada apa ya? Kok tumben sekali gitu? Oh iya Bu, tujuan saya ke sini menemui Ibu untuk menanyakan alternatif pemicahan masalah yang sedang saya alami. Oh seperti itu. Jadi Mbak Oci datang kemari yaitu dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang Mbak Oci alami. Begitu ya Mbak? Oke baik. Nanti kita akan bersama-sama ya Mbak untuk memecahkan masalahnya Mbak Oci. Nah di sini saya punya kontrak waktu dulu sama Mbak Oci. Kalau saya tawarkan sekitar 45 menit gimana? Apakah Mbak Oci berkenan ataukah kurang atau kelebihan? Bagaimana Mbak Oci? Yang 45 menit sudah cukup Bu. Oke, jadi untuk konseling kita ke depan selama 45 menit ya Mbak Oci? Iya Bu. Oke, baik. Tahap berikutnya di identifikasi yang sama, yaitu pembukaan atau aliansi. Konselor menjelaskan kontrak berupa tugas dan kerjasama menggunakan teknik structuring role limit, yaitu dengan cara menjelaskan pada konseli tugas antara konselor dan konseli serta penjelasan agar terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseli dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. Oke Mbak Oci, sebelumnya saya tanyakan kembali ya kepada Mbak Oci. Mbak Oci sebelum datang kemari itu sebelumnya sudah pernah melakukan layanan konseling secara individu ataupun bimbingan secara kelompok itu sudah atau belum? Sejauh ini saya belum pernah melakukan konseling individu ataupun bimbingan kelompok Bu. Yang ini baru pertama kali saya lakukan. Jadi Mbak Oci baru pertama kali ya untuk melakukan konseling seperti ini? Iya Bu, saya baru pertama kali. Oke, jadi karena Mbak Oci baru pertama kali ya, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Mbak Oci agar Mbak Oci itu juga mengerti apa itu konseling seperti itu ya. Iya Bu. Oke, berkenan? Iya Bu. Oke, jadi konseling yaitu salah satu layanan juga di dalam bimbingan dan konseling di mana konselor itu membantu klien atau konseli ya. Di sini konselingnya Mbak Oci itu untuk memecahkan masalahnya, tetapi tetap ya Mbak Oci untuk penyelesaian masalah, pencarian solusi itu tetap dari Mbak Oci sendiri. Jadi saya sebagai konselor itu hanya membantu Mbak Oci untuk tahu terkait dengan solusinya, tapi solusi sendiri itu juga datang dari Mbak Oci. Seperti itu Mbak Oci. Jadi selain itu di dalam konseling ataupun bimbingan dan konseling
itu juga memiliki asas-asasnya. Jadi asas di dalam bimbingan dan konseling itu sendiri, itu yang pertama itu ada asas kesukarelaan ya. Jadi asas kesukarelaan itu konseli atau klien itu datang kepada konselor, kepada kami itu dengan sukarela. Jadi tidak ada paksaan dari manapun, dari pihak luar ataupun dari siapapun. Nah, tadi Mbak Oci sudah menjelaskan kan? Jadi Mbak Oci datang ke sini dengan sukarela seperti itu? Iya Bu. Ya, terus yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi konseli atau klien itu datang kepada konselor itu juga harus terbuka mengungkapkan permasalahannya itu dari awal sampai akhir. Agar konselor itu juga mengetahui apa masalah yang sedang dihadapi klien atau konselinya, seperti itu. Jadi nanti saya himbau juga agar Mbak Oci itu bisa terbuka dengan saya, seperti itu ya Mbak Oci. Iya baik Bu. Nah, selanjutnya asasnya itu juga ada asas kerahasiaan. Nah, di sini rahasia itu gimana? Jadi konselor itu kita harus menyimpan apa yang diutarakan klien kepada kita. Jadi kita merahasiakan permasalahan-permasalahan atau aduan-aduan dari konseli atau klien yang diberikan kepada kita gitu. Jadi kita akan merahasiakan, baik itu merahasiakan dengan rekan-rekan sesama konselor ataupun dengan orang luar, seperti itu ya Mbak Oci. Sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi nanti kalau saya menceritakan masalah saya, Ibu akan merasakannya baik dari teman saya pun dari guru ya Bu? Ya, karena kita menjalankan bimbingan dan konseling itu sesuai dengan tujuan dan juga asasnya. Jadi kita juga harus merahasiakan seluruh data-data dari klien atau konseli kita, seperti itu Mbak Oci. Jadi Mbak Oci, nanti selama kita berkonseling itu tidak usah khawatir, tidak usah bingung bahwa masalah atau data dari Mbak Oci itu akan bocor, karena kita sebagai konselor menjalankan bimbingan dan konseling itu juga sesuai dengan asas. Tetapi saya tekankan lagi, nanti untuk solusinya itu juga dari Mbak Oci sendiri terlebih dahulu. Nanti akan saya dampingi untuk selanjutnya seperti apa. Begitu ya Mbak Oci? Baik Bu, saya sudah paham Bu. Oke, baik. Identifikasi yang berikutnya yaitu penjelasan. Konseli mengutarakan pikiran dan perasaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ia alami. Konselor mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke Mbak Oci, kan tadi kita juga sudah berbicara terkait dengan apa itu konseling, tujuannya untuk apa, serta juga ada asas-asasnya. Nah, sekarang saya mau tanya, Mbak Oci datang kemari itu tadi di awal itu menyampaikan bahwa ada masalah yang sedang dihadapi Mbak Oci itu apa ya, seperti apa masalahnya gitu, bisa diceritakan? Ya bisa Bu. Saya di sini memiliki masalah, saya mengalami trauma Bu. Oh, trauma. Kira-kira Mbak Oci itu memiliki trauma seperti apa ya Mbak Oci ya? Saya trauma mengendarai sepeda motor Bu. Oke, jadi Mbak Oci di sini mengalami traumanya itu trauma untuk mengendarai sepeda motor, seperti itu. Ya, betul. Nah, traumanya itu apakah di masa lalu Mbak Oci itu pernah mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan trauma atau seperti apa ya Mbak Oci? Ya, jadi untuk trauma saya ini muncul karena masa lalu saya pernah kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Oh, seperti itu. Identifikasi yang berikutnya yaitu penggalian latar belakang masalah. Konselor menjelajahi dan mengeksplorasi masalah konseli secara lebih dalam. Di sini konselor juga menganalisis kasus atau permasalahan yang dialami konseli untuk menentukan teknik atau pendekatan konseling yang sebaiknya diambil atau diterapkan. Dalam mengeksplor masalah, konselor menggunakan teknik asosiasi bebas. Dapat dilihat dalam percakapan bahwa konselor terus menggali pengalaman konseli pada masa lalu yang menyebabkan konseli memiliki trauma hingga saat ini. Karena dalam teknik asosiasi bebas yaitu menggali serta mengulas pengalaman masa lalu konseli. Hal ini juga selaras dengan percakapan atau pertanyaan dari konselor untuk mengeksplor masa lalu dari konseli. Oke, Mbak Oci tadi kan sudah menjelaskan ya kalau Mbak Oci mengalami trauma saat ini itu karena ada masa lalu. Nah, sekarang
Tolong Mbak Oci boleh ceritakan tidak, boleh menguraikan tidak apa aja kejadian di masa lalu yang membuat Mbak Oci itu trauma hingga saat ini. Oke, bisa dijelaskan Mbak Oci? Ya bisa Bu. Jadi saat saya SMP, ayah saya sudah mengajari saya untuk mengendarai sepeda motor agar saat SMA saya sudah lihai sekali dalam mengendarai sepeda motor. Nah, saat SMP saya sudah mulai agak lancar mengendarai sepeda motor. Ayah saya menyuruh saya untuk pergi ke pasar untuk membeli pakan burung. Nah, tetapi saat saya pergi ke pasar dan sudah hampir mendekati pasar, dari kejauhan saya melihat adanya polisi Bu, karena saat SMP saya belum cukup umur untuk membuat SIM, jadi saya takut tuh loh, bukan karena saya tidak memiliki SIM. Untuk menghindari polisi, saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, lalu saya belok ke arah kanan, namun saya tidak menyalakan sen kanan, iya sen kanan, karena saya itu kan juga panik ya Bu ya. Nah lalu karena saya tidak menyalakan sen, dari belakang saya tertabrak mobil dan lalu saya mental dan kehilangan kendali. Oke, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan lagi Mbak Oci untuk kejadian di masa lalu itu seperti apa? Gitu bisa dilanjutkan lagi? Jadi karena saya tertabrak mobil dan saya terpental, untuk saat ini saya mengendarai sepeda motor saya merasa cemas dan takut Bu, karena saya takut kejadian itu terulang kembali, karena saat terjatuh dari motor itu badan saya memiliki luka-luka dan kaki saya pun hampir patah tulang Bu. Oke, jadi bisa dikatakan untuk trauma Mbak Oci saat ini di masa ini itu karena akibat ada trauma di masa lalu, yaitu ada kecelakaan yang membuat Mbak Oci itu saat mengendarai motor itu terjadi kecelakaan. Nah dari situ ada mulai muncul trauma itu dan terbawa hingga saat ini, seperti itu ya Mbak Oci? Iya Bu, betul Bu, itu terjadi karena trauma masa lalu saya. Identifikasi yang berikutnya yaitu penyelesaian masalah. Pada percakapan ini, konselor bersama konseli melakukan sebuah tindakan agar trauma yang dihadapi oleh konseli tidak berlarut-larut, serta konseli juga dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Dalam hal ini, konselor mencoba untuk memberikan beberapa cara dengan tujuan agar perlahan trauma yang dialami oleh konseli dapat hilang secara perlahan dengan menggunakan teknik asosiasi bebas. Setelah Mbak Oci menceritakan kejadiannya tadi ya, nah ada nggak sih hal-hal atau dampak negatif yang Mbak Oci rasakan dari di masa lalu Mbak Oci, kecelakaan di masa lalu Mbak Oci itu untuk saat ini, ada nggak sih dampak negatifnya yang masih Mbak Oci rasakan gitu akibat di masa lalu itu menjadi trauma hingga saat ini? Itu menurut Mbak Oci ada tidak ya Mbak Oci? Dampak negatifnya sangat banyak ya Bu. Terlebih lagi saya terlalu membebani kakak saya, terutama saat saya pergi sekolah kakak saya harus mengantar saya, atau saat saya kakak saya juga harus mengantar saya. Nah, yang dampak negatifnya juga saat kakak saya bekerja dan saya ada kegiatan kerja kelompok mendadak gitu, saya juga bingung Bu. Teman-teman saya juga tidak berani untuk mengantar saya karena mereka juga belum memiliki SIM, sedangkan rumah saya dari sekolah sangat jauh. Nah, untuk bapak saya kan juga bekerja, jadi di rumah tidak ada orang, makanya itu juga yang selalu salah satu dampak negatif jika saya mau pergi kemana-mana secara mendadak atau pergi ke sekolah atau tempat les, itu terlalu membebani kakak saya Bu. Oke, jadi menurut Mbak Oci nih, dari masa lalu itu hingga saat ini itu ada dampak negatif yang Mbak Oci rasakan ya. Jadi semisal jika kemana-mana itu ada yang harus mengantar dan juga harus ada yang menjemput, seperti itu ya. Jadi saat Mbak Oci mau keluar, ada kegiatan sekolah, masuk sekolah, itu Mbak Oci harus diantar sama kakak atau bapak atau ibu, pokoknya orang yang ada di rumah, seperti itu Iya Bu. Nah, Mbak Oci merasa nggak sih kalau Mbak Oci seperti itu, Mbak Oci melakukan hal seperti itu membuat beban tersendiri untuk kakaknya ataupun bapak Mbak Oci? Itu Mbak Oci merasa tidak? Sepertinya iya Bu, saya merasa itu membebani kakak saya dan bapak saya. Nah, di dalam Mbak Oci sendiri pasti juga ada rasa saya nggak bisa nih harus membebani mereka terus gitu. Kalau saya kemana-mana masa saya
saya harus diantar terus, itu di dalam diri Mbak Oci ada tidak? Ada Bu, seperti itu. Nah, kemudian saya tanya kembali, Mbak Oci setelah ada masa lalu untuk memulai lagi itu Mbak Oci merasa yakin tidak? Belum Bu, belum ada. Oke, tapi dari hal ini, dari yang sudah Mbak Oci bicarakan tadi, yang sudah Mbak Oci utarakan tadi, kan Mbak Oci untuk saat ini masih tergantung ya sama kakak, kemana-mana masih diantar kakaknya, kemana-mana masih diantar ibunya, masih diantar bapaknya. Nah, dari diri Mbak Oci sendiri ada nggak sih keinginan saya harus mandiri, saya nggak bisa seperti ini terus gitu, ada tidak? Iya Bu, hal seperti itu seringkali muncul Bu, karena saya juga kasihan dari kakak saya. Kalau kakak saya berangkat kerja pagi, beliau juga harus mengantar saya terlebih dahulu, dan terkadang kakak saya jadi sering telat bekerja Bu. Oke gitu. Nah, kan ada rasa keinginan untuk mandiri nih dalam diri Mbak Oci. Saya sebenarnya ada alternatif untuk Mbak Oci. Mungkin ini menurut Mbak Oci itu lebih baik atau tidak, itu tergantung Mbak Oci. Saya hanya memberikan alternatif untuk penyelesaian agar Mbak Oci itu bisa mandiri dulu untuk saat ini. Jadi misalnya bisa seperti ini Mbak Oci. Mbak Oci mulai lagi untuk belajar menaiki kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan motor yang lainnya. Nah, dari situ Mbak Oci juga harus lihai terlebih dahulu dalam memperhatikan situasi di jalanan. Kan di jalanan itu biasanya ada rambu-rambu lalu lintas. Mbak Oci juga harus mengerti dulu terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Jika itu merah itu tandanya untuk apa, kuning itu seperti apa, dan hijau itu tanda untuk apa gitu. Mbak Oci juga harus mengerti terlebih dahulu terkait dengan situasi yang ada di jalanan. Kan kita kan kalau mengendarai sepeda motor berarti kan juga berhubungan dengan jalan kan. Nah, selain rambu-rambu lalu lintas, yang selanjutnya itu Mbak Oci juga harus memiliki SIM. Kan di awal Mbak Oci bilang, saya itu dulu kecelakaan karena melihat polisi Ibu, saya takut, makanya saya terburu-buru dan belok sehingga tidak melihat situasi di jalan seperti apa. Itu kan Mbak Oci. Nah, jadi Mbak Oci selain memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, peraturan di jalan itu seperti apa, Mbak Oci juga harus memiliki SIM terlebih dahulu. Agar apa? Dengan memiliki SIM itu Mbak Oci bisa tenang saat berkendara sepeda motor. Kalaupun ada polisi, ya tenang, oh kan saya punya SIM, saya tunjukkan SIM saya, berarti saya sudah legal untuk mengemudi, gitu ya. Nah, jadi ketika ada polisi, ada bapak polisi di jalan gitu, tidak panik lagi karena sudah memiliki SIM. Yang selanjutnya, Mbak Oci itu juga harus dalam mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya, terutama itu di jalan-jalan besar ataupun jalan raya yang notabene emang banyak kendaraan yang lalu lalang kan, tidak hanya sepeda motor saja, pasti kan juga ada kendaraan yang besar seperti bus, ada truk juga, ya kendaraan-kendaraan besar. Nah, badan Mbak Oci itu juga harus fit terlebih dahulu. Jadi pastikan di dalam mengendarai sepeda motor itu kondisi tubuh kita itu fit, jadi bagus gitu. Kalau kondisi tidak fit itu tidak usah mengendarai sepeda motor dulu. Karena apa? Karena hal tersebut juga akan memiliki resiko untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Gitu Mbak Oci. Jadi itu tadi beberapa alternatif yang mungkin baik ya untuk Mbak Oci. Jadi harus memperhatikan dulu peraturan serta rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya itu juga harus memiliki SIM sebagai syarat untuk seseorang itu legal dalam berkendara. Selanjutnya juga badannya itu juga harus fit. Nah, mungkin satu lagi nih, sebelum kita terjun ke jalan raya ya, maksudnya dalam artian terjun itu benar-benar mengendarai sepeda motor di jalan raya, itu Mbak Oci bisa latihan dulu setiap sore mungkin ya. Mungkin rumahnya Mbak Oci di komplek atau di dusun gitu kan, jalannya masih kecil ya, belum segede jalan raya lah ya. Jadi di situ bisa belajar dulu, belajar naik motor secara perlahan. Kalau ada perempatan itu ya berhenti, bunyiin klakson. Kalau ada pertigaan ya berhenti, bunyiin klakson, begitu. Nah, dengan hal-hal tersebut mungkin
di jalan raya pun kita juga bisa enjoy dalam berkendara gitu, jadi tidak kagok lagi begitu Mbak Oci. Jadi ada beberapa alternatif yang mungkin menurut saya itu mungkin baik untuk Mbak Oci, begitu Mbak Oci. Iya Bu. Identifikasi berupa penutup. Konseli merasa bahwa kecemasan yang ia alami sudah menurun serta ia ada semangat baru lagi untuk menjalani kehidupannya. Mungkin dari Mbak Oci sendiri nih, apakah ada solusi ataupun alternatif terkait dengan permasalahan dari Mbak Oci ini? Bagaimana Mbak Oci? Iya Bu, sebelumnya dari saya juga akan menjalankan alternatif yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya juga akan mencoba belajar sepeda motor agar saya lebih lancar lagi untuk menghilangkan rasa trauma saya. Saya akan belajar di depan gang rumah saya dulu Bu. Lalu setelah saya mulai berani ke jalan raya, saya tidak sendirian Bu. Saya akan mengajak bapak saya agar saya juga lebih berani. Maksudnya jika saya merasa kegok lagi, bapak saya di belakang saya dapat membantu Bu, seperti itu. Dan juga karena umur saya saat ini belum bisa untuk membuat SIM. Nah, untuk bulan depan saya baru bisa membuat SIM, saya juga akan bilang ke bapak saya agar saya membuat SIM terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu ya solusi dari Mbak Oci sendiri gitu. Nah, saya juga sepakat dan setuju dengan yang disampaikan Mbak Oci tadi. Nah, jadi saya mau bilang juga Mbak Oci, jika di dalam diri Mbak Oci itu tidak memiliki rasa mandiri dan masih terus bergantung dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan ibunya, itu kan juga kasihan mereka gitu kan. Karena jika kemana-mana Mbak Oci itu harus dengan mereka gitu, harus menunggu mereka seperti itu. Jadi karena apa? Karena Mbak Oci masih trauma, saya nanti kalau mengendarai sepeda motor jatuh lagi, saya nunggu kakak saya aja biar diantar gitu kan. Nah, jadi mulai saat ini Mbak Oci juga harus mandiri, juga harus bisa menghilangkan rasa ketakutan serta trauma yang ada di dalam dirinya Mbak Oci gitu. Agar apa? Agar Mbak Oci juga tidak merepotkan kakaknya lagi, tidak merepotkan bapaknya lagi, kemana-mana juga bisa gitu ya. Jadi tidak harus menunggu mereka untuk pergi keluar rumah, seperti itu ya Mbak Oci. Ya baik Bu, jadi saya akan mulai mandiri. Sebenarnya saya juga akan belajar dulu di depan rumah saya. Nah, saya akan benar-benar berani memulai jalan raya setelah saya memiliki SIM terlebih dahulu, agar kejadian trauma masa lalu saya tidak terulang kembali saat melihat polisi. Nah, saya juga ingin mandiri agar saya tidak membebankan kakak saya dan terutama juga bapak saya. Dan jika ada kerja kelompok mendadak atau acara mendadak, saya dapat pergi sendiri. Oke. Saya juga suka nih semangat dari Mbak Oci. Jadi ada ada rasa bangkit dari diri Mbak Oci. Jadi tidak terpuruk lagi, tidak ada trauma lagi. Jadi mulai sekarang kita juga harus bisa mandiri, juga harus bisa bangkit. Karena apa? Jika kita tidak bangkit dan tidak mandiri, rasa trauma itu akan terus ada di dalam diri kita gitu Mbak Oci. Jadi langkahnya untuk menghilangkan trauma itu apa? Ya harus bangkit gitu. Kita tidak bisa dengan berlarut-larut dengan masa lalu, mengulang masa lalu lagi, itu tidak bisa. Jadi mulai saat ini kita itu yang punya trauma di masa lalu itu juga harus bangkit gitu. Saya juga suka semangatnya Mbak Oci untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa lebih mandiri lagi dari sebelumnya gitu ya Mbak Oci ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Masih pada identifikasi penutup, pada tahap ini konselor membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Dapat dilihat dalam percakapan ini, konselor menawarkan kepada konseli untuk melakukan pertemuan pada minggu berikutnya. Namun dari konseli merasa pertemuan kali ini sudah cukup. Bagian penutup juga ditandai dengan konseli yang merasa memiliki semangat baru serta sudah bisa berpikir ke arah yang lebih positif. Nah, oke Mbak Oci, itu tadi ya yang sudah kita laksanakan sesi konseling. Mbak Oci juga sudah mengutarakan terkait dengan traumanya, terkait dengan masa lalunya seperti apa. Kita juga sudah memiliki solusi pemecahan dari masalah Mbak Oci. Mungkin Mbak Oci ingin mengutarakan lagi atau ingin menyampaikan lagi hal-hal yang lainnya, atau ingin bercerita lagi tentang masa lalunya, ataukah ada yang mau dibicarakan lagi untuk saat ini?
Sebetulnya sudah cukup ya Bu, saya sudah terbuka semua tentang trauma saya kepada ibu. Saya juga tidak ada hal yang ingin saya katakan lagi. Saya juga terima kasih karena ibu sudah membantu dalam menangani masalah-masalah saya seperti itu Bu. Oke Mbak Oci, jadi kita sudah menemukan solusinya. Jadi saya berharap juga sama Mbak Oci agar Mbak Oci itu juga bisa bangkit lagi ke depannya, memulai lagi semuanya dari awal gitu ya Mbak Oci. Iya Bu. Benar, tidak ada yang mau dibicarakan lagi? Sudah cukup Bu. Oke, jika sudah cukup, saya juga mencukupkan sesi konseling kita untuk hari ini ya. Mungkin jika Mbak Oci ada yang ingin diungkapkan lagi, nanti bisa datang kemari lagi. Kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Begitu ya Mbak Oci? Iya baik Bu. Oke. Habis ini ada kelas lagi atau sudah selesai? Saya masih ada satu kelas lagi Bu. Oke, masih ada satu kelas ya. Oke, karena Mbak Oci sudah selesai juga ya sesi konselingnya. Jadi Mbak Oci boleh keluar, silakan melanjutkan kelasnya lagi sebelum terlambatnya, masih ada 15 menit lagi untuk perjalanan menuju kelas. Jadi saya ucapkan juga terima kasih Mbak Oci sudah datang kemari, sudah mau bertemu dengan saya untuk sesi konseling di hari ini. Begitu ya Mbak Oci, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu. Ya, oke. Mari Bu. Iya, mari, hati-hati ya Mbak.